Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia, nomor NIM 2030111137 akan menjelaskan matkul tentang pendidikan inklusi yang berjudul karakteristik anak berkebutuhan khusus. Karakteristik anak berkebutuhan khusus yang pertama yaitu ada anak tunanetra, yang kedua ada anak dengan gangguan pendengaran, yang ketiga ada anak dengan gangguan gerak, yang keempat ada anak gangguan intonasi, yang kelima ada anak gangguan intelektual, yang keenam ada anak gangguan di luar bakat atau bakat, yang ketujuh ada anak gangguan emosi, yang kedelapan ada anak gangguan emosi intelektual dan kesulitan dalam belajar. Yang pertama yaitu karakteristik anak tunanetra. Anak tunanetra di sini karakteristiknya adalah yang pertama fisik itu adanya kelainan pada indera penglihatan. Yang kedua ada kemampuan akademik. Di sini kemampuan akademik tidak berbeda dengan anak normal pada umumnya. Yang ketiga karakteristiknya karakteristik motorik, kurang dapat melakukan mobilitas secara umum. Yang keempat yaitu sosial emosional. Sosial emosional ini mudah tersinggung dan bersifat verbalisme, yaitu dapat bicara tetapi tidak tahu nyatanya. Karakteristik anak tunarungu yaitu yang pertama yaitu dari segi fisik kita lihat kesan lahiriah tidak menampakkan adanya kelainan pada anak. Yang kedua yaitu kemampuan akademik. Kemampuan akademik di sini tidak berbeda dengan keadaan anak-anak normal pada umumnya. Yang ketiga karakteristik motorik. Di sini anak sering anak tunarungu ini kurang memiliki keseimbangan motorik dengan baik. Yang keempat sosial emosionalnya sering memperlihatkan rasa curiga yang berlebihan dan mudah tersinggung sama orang lain. Karakteristik anak tunadaksa. Di sini anak tunadaksa ini adalah dari segi fisik karakteristiknya jelas menampakkan adanya kelainan baik fisik maupun motorik. Yang kedua kemampuan akademiknya untuk tunadaksa ringan tidak berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya, sedangkan untuk anak tunadaksa berat terutama bagai anak yang mengalami gangguan neuromuskular sering disertai dengan keterlatar belakangan mental. Yang ketiga yaitu karakteristiknya secara motorik. Motorik di sini banyak anak tunadaksa yang mengalami gangguan motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus. Yang keempat karakteristiknya adalah sosial emosionalnya. Anak tunadaksa ini memiliki kecenderungan rasa rendah diri atau minder dalam pergaulan dengan orang lain. Karakteristik anak tunarahita. Tunarahita di sini adalah seseorang yang memiliki kapasitas intelektual atau IQ di bawah 70 yang disertai dengan ketidakmampuan dengan penyesuaian diri dengan lingkungan sehingga berbagai permasalahan sosial. Untuk itu diperlukan layanan dan perlakuan pendidikan khusus. Karakteristik di sini yaitu yang pertama tingkat ringan. Tingkat ringan di sini memiliki kemampuan paling tinggi setara dengan anak kelas 5 SD, mampu diajar membaca, menulis, berhitung sederhana dalam sosialisasi, masih mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial secara terbatas. Itu ringan. Yang kedua tingkat sedang yaitu memiliki kemampuan maksimal setaraf dengan anak kelas 2 SD. Biasanya sering disertai dengan gangguan motorik dan komunikasi sehingga sangat sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Aktivitas sosialnya hanya terbatas untuk memelihara diri sendiri. Yang ketiga yaitu tingkat berat. Karakteristik tingkat berat di sini yaitu anak ini tidak mampu mendidik maupun dilatih. Kemampuan paling tinggi setaraf anak prasekolah. Sepanjang hidupnya anak ini bergantung pada orang lain. Karakteristik anak tunalaras. Karakteristik anak tunalaras secara umum menunjukkan
adanya gangguan perilaku seperti suka menyerang atau agresif, gangguan perhatian dan hiperaktif. Secara akademik, anak tunalaras sering ditemui tidak naik kelas. Hal ini dikarenakan gangguan perilakunya bukan karena kapasitas intelektualnya. Karakteristik emosional anak tunalaras ini suka melanggar norma-norma baik yang berlaku di institusi seperti sekolah maupun masyarakat, sehingga anak ini sering disebut dengan anak maladjusted atau tunalaras sering menunjukkan kepribadian yang tidak matang atau imatur dan menunjukkan adanya kecemasan. Karakteristik anak berbakat adalah yaitu karakteristik yang pertama kita lihat dari karakteristik intelektual. Karakteristik intelektual di sini cepat dalam belajar, rasa ingin tahunya tinggi, daya konsentrasinya cukup lama, memiliki daya kompetitif tinggi. Kemudian kita lihat dari karakteristik sosial emosional, mudah bergaul atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru, memiliki sifat kepemimpinan atau leadership terhadap teman sebawahnya, bersifat jujur dan memiliki tenggang rasa serta mampu mengontrol emosinya. Yang ketiga yaitu karakteristik minat bakat ini yaitu fisik kesehatan, penampilan menarik, memiliki daya tahan tubuh yang baik terhadap penyakit, dapat memelihara penampilan fisik yang bersih dan rapi. Berbakat merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan adanya kelainan mental tinggi yaitu di atas rata-rata anak yang normal. Karakteristik anak berkesulitan belajar. Berkesulitan belajar merupakan istilah generik sehingga mengandung berbagai bentuk kesulitan di segala bidang. Kesulitan belajar spesifik dikenal dengan istilah minimal otak atau DMO oleh dunia kedokteran. Berkesulitan belajar spesifik ini pada dasarnya dapat dipahami dengan 4 dimensi, yaitu yang pertama kesenjangan antara kapasitas intelektual dan prestasi belajar. Yang kedua yaitu adanya disfungsi minimal otak. Yang ketiga, adanya gangguan pada proses psikologi dasar. Yang keempat, adanya kesulitan pada pencapaian prestasi belajar akademik. Kesulitan belajar dapat dibagi menjadi belajar perkembangan bagi anak-anak prasekolah dan kesulitan belajar akademik bagi anak usia sekolah. Sedangkan karakteristik spesifik dapat ditunjukkan sesuai dengan sebutan atau gejala yang muncul, yaitu seperti dysleksia, digrasia, dyskalkulia, disfasia atau body awareness dan lain-lain. Anak berkesulitan belajar spesifik memiliki karakteristik yang unik. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda atau heterogen, sehingga untuk menangani setiap anak akan berbeda-beda sesuai dengan hasil diagnosisnya. Untuk itu, penanganan anak tidak ada di sekolah khusus tetapi di sekolah umum dengan kelas remedial. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya tentang materi karakteristik anak berkebutuhan khusus. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.